Soge, SHMH, dosen pada Politeknik Ilmu Pemasyarakatan dengan program studi Teknik Pemasyarakatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan pernyataan diri dosen, unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Dalam PDD UKT-PT ini, saya akan menjelaskan dan menayangkan video pembelajaran mengenai mata kuliah yang saya ampu, yakni metode penelitian hukum. Mata kuliah yang akan saya jelaskan dan saya tayangkan videonya akan terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama, deskripsi mata kuliah. Yang kedua, delivery. Yang ketiga, interaction. Yang keempat, assessment. Dan yang terakhir adalah rekaman video pembelajaran. Pada bagian pertama, saya menjelaskan terkait mata kuliah metode penelitian hukum, di mana metode penelitian hukum ini merupakan mata kuliah yang diberikan kepada mahasiswa atau taruna tingkat 3, yakni semester 5, dengan bobot mata kuliah 2 SKS, di mana dalam mata kuliah ini diberikan kemampuan baik teori juga praktek kepada taruna untuk dapat bisa melakukan penelitian hukum berdasarkan metode ilmiah. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang bertujuan untuk memberikan kemampuan, juga pengetahuan dan keterampilan kepada taruna untuk bisa melakukan penelitian hukum dengan dasar bahwa mereka mengerti dan mengetahui esensi hakikat daripada penelitian, pentingnya publikasi penelitian, karakteristik ilmu hukum, pengertian esensi dan hakikat juga tujuan daripada penelitian hukum. Selanjutnya mereka diharapkan bisa mengetahui jenis dan tipologi penelitian hukum, yakni penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empirik. Selanjutnya di dalam materi dalam kuliah metode penelitian hukum diberikan juga mengenai jenis dan sumber data daripada penelitian hukum normatif, juga penelitian hukum empirik, serta teknik pengumpulan, pengolahan, dan analisis data daripada penelitian hukum normatif dan empirik. Sebagai pengayaan atau untuk memperkuat pengetahuan dan keterampilan taruna, maka kami memberikan kemampuan kepada mereka untuk bisa melakukan atau membuat desain atau tahapan penelitian hukum, juga mengerti dan memahami ketentuan dan regulasi terkait penelitian hukum di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dan yang terakhir, mereka diberikan kemampuan untuk dapat menyusun proposal penelitian hukum, sehingga pada akhirnya mereka bisa mempersiapkan diri untuk di semester 7 atau 8 bisa menyusun proposal penelitian khususnya untuk skripsi. Dalam hal pemberian ataupun delivery mata kuliah ini, saya berpegangan kepada capaian pembelajaran lulusan dari taruna yang diharapkan sesuai dengan ketentuan standar dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya Permendikbud nomor 3 tahun 2020, di mana terdapat ranah sikap, ranah pengetahuan, ranah keterampilan umum, dan juga karena mereka akan dipersiapkan sebagai pemimpin dan pelayan publik di bidang pemasyarakatan, maka terdapat standar khusus ataupun keterampilan khusus yang diberikan, yakni yang pertama memiliki kemampuan di bidang teknis pengamanan dan tata tertib di lapas dan rutan. Yang kedua memiliki kemampuan di bidang teknis administrasi dan registrasi di lapas dan rutan. Yang ketiga memiliki kemampuan di bidang teknis pembinaan dan pelayanan kesehatan warga binaan, pembinaan kemandirian, dan pembinaan kepribadian. Dan yang terakhir mereka diberikan kemampuan untuk melakukan riset ataupun penyusunan kebijakan yang didasarkan kepada
penelitian, sehingga apa yang diberikan oleh taruna dapat menjadi sebuah kontribusi bagi jajaran pemasyarakatan. Selain daripada didasarkan kepada capaian pembelajaran lulusan, maka capaian pembelajaran mata kuliah dalam metode penelitian hukum ini, yang pertama adalah taruna mampu menjelaskan pengertian dan esensi serta hakikat penelitian, juga pentingnya publikasi penelitian, dan apa itu karakteristik ilmu hukum. CPMK yang kedua adalah taruna bisa menjelaskan pengertian esensi hakikat dan tujuan serta tipologi penelitian hukum, yakni penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empirik. Selanjutnya, CPMK adalah bagaimana taruna mampu menguraikan pengertian karakteristik objek hukum penelitian hukum normatif. Selanjutnya, menggunakan pendekatan jenis dan sumber data penelitian hukum normatif, juga teknik pengumpulan, pengolahan, dan analisis data penelitian hukum normatif. Selain daripada kemampuan di bidang penelitian hukum normatif, maka CPMK berikutnya adalah mereka mengetahui, memiliki pemahaman tentang karakteristik dan objek penelitian hukum empirik, juga mengetahui pendekatan jenis dan sumber data penelitian hukum empirik, dan yang pastinya mereka bisa menggunakan teknik pengumpulan, pengolahan, dan analisis data penelitian hukum empirik, serta selanjutnya mampu menyusun desain baik tahapan penelitian hukum normatif juga penelitian hukum empirik, mengetahui ketentuan dan aturan terkait dengan kebijakan penelitian di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang membawahi jajaran Politeknik Ilmu Pemasyarakatan. Dan CPMK yang terakhir adalah mereka mampu dan bisa menyusun proposal, laporan penelitian hukum, dan artikel ilmiah. Adapun materi pembelajaran yang akan saya berikan, seperti halnya tadi disampaikan dalam CPMK, maka mereka akan belajar mengenai pengertian, penelitian, dan karakteristik ilmu hukum. Mereka juga akan belajar tentang hakikat, tujuan, jenis, tipologi penelitian hukum. Mereka juga akan belajar mengenai karakteristik objek daripada penelitian hukum normatif dan empirik. Juga mereka mampu untuk mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data penelitian hukum empirik dan normatif. Dan mereka mampu juga untuk bisa mengolah, menganalisis daripada data penelitian hukum normatif dan empirik. Dan sebagai pamungkas, mereka bisa menyusun proposal dan membuat laporan penelitian serta artikel hukum. Pada bagian selanjutnya mengenai interaction, bisa saya sampaikan di sini bahwa metode penelitian hukum menggunakan metode pembelajaran tatap muka dalam kelas secara langsung setelah ditetapkan bahwa untuk tingkat 3 diberlakukan pembelajaran tatap muka secara langsung di dalam kelas, sehingga jumlah pertemuan yang ditetapkan adalah 16 kali pertemuan dengan 2 kali pertemuan untuk melaksanakan UTS dan ujian akhir semester, 14 kali pertemuan untuk tatap muka yang dimuat dengan kegiatan pembelajaran secara langsung dengan kuliah, tutorial, dan ada juga seminar, dan serta adanya pemberian tugas kepada taruna atau mahasiswa. Metode pembelajaran yang digunakan dalam kuliah, mereka akan melaksanakan kontekstual atau discovery learning, di mana taruna menerima materi perkuliahan dari dosen dan mereka sendiri mencari tahu, menelusuri informasi yang berkaitan dengan materi perkuliahan yang diberikan. Pada sesi selanjutnya, di mana ada penugasan untuk melaksanakan kuis, maka taruna diminta untuk melakukan self-directed learning, dalam arti mereka belajar mandiri, mengerjakan soal yang dalam hal ini diberikan secara online, sehingga mereka bisa mencari dan menemukan jawaban atas persoalan di dalam kuis yang diberikan.
serta mereka juga diberikan tugas untuk menyusun paper ataupun review artikel terkait penelitian. Selanjutnya juga di dalam perkuliahan tatap muka dilaksanakan small focus group discussion, di mana kami membagi taruna ke dalam beberapa kelompok untuk mereka bisa mendiskusikan isu-isu hangat ataupun isu terkini terkait dengan pemasyarakatan yang kemudian dijadikan bahan buat mereka untuk melakukan project based learning, yaitu proposal penelitian kelompok, sehingga masing-masing kelompok setelah menyusun proposalnya mereka akan mempresentasikannya di hadapan dosen dan rekan-rekan lainnya untuk dapat menerima masukan ataupun feedback. Pembelajaran yang kami lakukan di dalam konteks interaction didukung oleh aplikasi SIAP atau Sistem Informasi Akademik Poltekip, sehingga materi yang diberikan oleh dosen akan diupload di aplikasi SIAP Poltekip, dan pembelajaran ini diberikan penilaian juga melalui aplikasi dimaksud. Untuk penilaian atau assessment dalam perkuliahan metode penelitian hukum, maka kami menilai beberapa aspek. Yang pertama adalah aspek sikap. Aspek sikap ini kami nilai dengan metode observasi, di mana kami melihat kehadiran kedisiplinan taruna di dalam kelas. Dan untuk aspek pengetahuan, keterampilan umum dan khusus akan dinilai dengan tes tertulis dan juga unjuk kerja dengan instrumen berupa instrumen kuis, juga ujian tengah semester, ujian akhir semester, di mana ujian akhir semester ini akan berbentuk penyusunan proposal penelitian hukum dari masing-masing taruna. Sementara untuk kuis, mereka akan mengerjakan sejumlah soal secara online, dan dengan demikian mereka bisa langsung melihat atau mengetahui hasil atau penilaian daripada kuis mereka. Untuk semua penilaian ini, UTS diberikan bobot 30%. Sementara untuk ujian akhir semester atau UAS diberikan bobot sebesar 40%. Untuk tugas, baik review artikel juga kuis, diberikan bobot 20%, sedangkan aspek sikap, kedisiplinan, kehadiran diberikan bobot penilaian 10%. Selanjutnya kita akan memasuki tahap penayangan video rekaman pembelajaran yang membuktikan atau memperlihatkan suasana pembelajaran kelas yang saya sampaikan sebagai dosen metode penelitian hukum. Demikian, kami persilahkan untuk bisa menyaksikan tayangan video dimaksud. Kita membuat regulasi ya teman-teman ya, bukan hanya kita menyusun peraturan perundang-undangan, tapi juga ada tugas yang namanya penelitian. Ingin tahu implementasinya seperti apa, cuma saya belum melihat ini penelitiannya di wilayah mana saja atau PT mana saja. Pertanyaan saya Pak, bagaimana kita mensosialisasikan kepada masyarakat luas ketika sebuah penelitian itu memang membenarkan apa yang kita seharusnya lakukan Pak. Misalnya tadi yang pengeluaran itu sebenarnya itu sesuai dengan tata peraturan perundang-undangan apa yang dikatakan undang-undang. Nah, bagaimana kita setelah mendapatkan hasil riset yang mendukung hal tersebut dan selanjutnya malah menyampaikan kepada masyarakat luas Pak. Ya, mengulang lagi kan. Nah, dalam konteks tugas kalian nanti di lapangan, saya nggak semuanya juga kalian kerjain semua. Kalian lagi bantu napi, tiba-tiba dipanggil sama Kalapas. Tolong bantu dulu Bapak. Lihat perlu ini nggak gitu? 3 napi. Ini ngomong. Udahlah, duduk aja lah dia kan gitu. Ya.
dengan proposal nih sebenarnya teman-teman. Jadi di proposal penelitian itu ada pendahuluan, latar belakang, tujuan, penggunaan dan seterusnya ya. Juga teori, nah ini teori. Nah, jangan lupa teori. Nah, kalian punya pegangan gagasan tentang pemasyarakatan, jangan lupa itu. Tapi teori pemasyarakatan belum ada. Karena yang namanya teori itu harus diakui oleh mereka yang sebidang ilmu atau pohon ilmu. Jadi misalnya saya mengklaim saya kan S2-nya tata negara, bidangnya adalah perundang-undangan saya ngambil serupa. Kalau saya ngambil doktor kemudian saya menciptakan sebuah teori perundang-undangan yang hubungannya dengan masyarakat, maka harus diuji sama yang sebidang ilmu atau pohon ilmu. Saya harus diuji oleh guru besar bidang perundang-undangan atau ketatanegaraan. Ketika saya bicara teori tentang pemasyarakatan dalam proses perundang-undangan, maka harus diuji dulu sama mereka. Ketika sudah diakui, diterima, bisa ditularkan dipakai, barulah itu menjadi sebuah teori. Siap, rock. Mudah-mudahan telah dilaksanakan laporan selesai. Silakan. Mengakhiri pemilihan. Doa mulai. Melaksanakan kuis ya, jadi sesuai dengan rencana pembelajaran semester, maka di pertemuan hari ini kita melaksanakan kuis dan kuisnya dilaksanakan secara online ya. Saya mau mendengarkan untuk perkuliahan kita yang sebenarnya materinya nanti, tetapi karena percepatan harus kita padatkan. Dan jangan lupa, saya ingatkan tugas UTS-nya disediakan dengan baik ya. Jangan mandiri, percaya sama kemampuan diri juga. Karena yakin pasti saya baca, jadi kalau ada kesamaan persis dengan temannya, ya berarti nilainya ya bagi rata nanti. Protein C dan protein P yang masih C supaya naik kelas, jadi B seperti BK. Nanti kita belajar dari tetangga supaya bisa cepat naik seperti apa. Nah, salah satunya adalah formulir kampung yang tadi disebut di situ. Bahasa nggak ada. Ya. Waktu saya dulu di Menko Polhukam itu teman-teman kejaksaan sama Kementerian Keuangan udah ngotot banget mengambil itu. Salah satu contohnya mungkin dalam bidang lalu lintas, Pak. Ya. Itu banyak dari masyarakat yang terlibat dalam mematuhi peraturan lalu lintas, Pak. Seperti tidak pakai helm atau melawan arus seperti yang sering terjadi di Jakarta, Pak. Ya. Oke, makasih Mas Dimas ya. Itu ada satu gejala hukum tadi katanya ya. Masyarakat kita kurang taat berlalu lintas. Gitu kan. Jadi kalau ada petugas taat. Kalau nggak ada petugas nggak taat. Kita tolong yang ada HP disimpan dulu ya. Kak tahunan terhadap produktar. Jadi produktarnya sudah ada. Lalu sikapnya lagi siapa? Tahu itu penanyakan menyenangkan atau memang udah seharusnya? Kita semuanya gimana? Ya, ada mengerikannya, ada menyenangkannya. Mengerikannya apa? Mengerikannya kan, misalkan kita harus mengikuti semua peraturan di dalam sana Ya. dan harus menyesuaikan dari kita yang awalnya sebelum pernah dikasih aturan seperti itu, dan kita harus mengikuti aturan yang seperti itu dan diwajibkan. Menyenangkannya? Menyenangkannya ya bisa membuat kita disiplin juga. Oh, ya. Berarti untuk kebaikan ya. Ya, demi kebaikan diri Jadi sendiri. mengerikan tuh buat yang nakal ya. Tapi Iya. kalau yang baik-baik aja, ya akan kan ya. Baik. Baik.